Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ma ba'du. Ada 3 jenis manusia yang akan berada di atas timbunan kasturi. Menurutku, beliau mengatakan, kata seorang sahabat, pada hari kiamat yang akan dicemburui oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Pertama adalah orang yang menyerukan azan untuk sholat 5 kali setiap siang dan malam. Yang kedua, orang yang mengimami sholat suatu kaum sedang mereka ridho kepadanya. Kemudian yang ketiga, seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Saudara-saudara sekalian, ini penting kita ulang-ulang lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada muadzin. Bahkan dinyatakan Rasulullah SAW bersabda, imam adalah penjamin penanggung jawab dan muadzin adalah orang yang dipercaya. Wahai Allah, bimbinglah para imam dan ampunilah para muadzin. Demikian doa Nabi SAW. Imam adalah penjamin, yakni yang bertanggung jawab terhadap urusan sholatnya jamaah atau para makmum yang berada di belakangnya. Juga menjaga atas mereka rukun-rukunnya, sunat-sunatnya, jumlah rakaatnya, dan menjadi perantara antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Muadzin adalah orang yang dipercaya, yakni ia sebagai orang yang diberi kepercayaan dalam urusan waktu-waktu sholat. Orang-orang menjadikan suaranya sebagai pegangan di dalam waktu sholat, saum atau waktu berbuka, dan seluruh kegiatan yang terikat dengan waktu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jabir radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila setan mendengar azan untuk sholat, maka ia pergi lari hingga sampai ke Rauha. Sulaiman rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu. Lalu aku bertanya pada beliau tentang Rauha. Beliau menjawab, ia adalah sebuah tempat yang berjarak 36 mil dari Madinah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila diserukan seruan azan untuk sholat, maka setan ini sambil dinyatakan dalam hadis yang lain, lari serkentut-kentut sehingga ia tidak mendengar suara azan itu. Apabila azan telah selesai, maka setan datang lagi. Apabila qomat untuk sholat diserukan, maka ia pun berlari. Apabila iqamat telah selesai, maka ia pun kembali lagi untuk membisikkan sesuatu ke dalam hati orang-orang yang sedang sholat. Kepada orang itu setan mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu. Ia mengingatkan sesuatu yang tidak diingat oleh orang itu sebelumnya, sehingga orang yang sedang sholat itu menjadi ragu, tidak tahu berapa rakaat sholat yang telah dilakukannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui ganjaran, mengetahui apa pahala dari azan dan sop pertama di dalam sholat berjamaah, kemudian untuk memperolehnya tiada cara lain kecuali mereka harus berundi, niscaya mereka akan berundi. Ini begitu besar nilai daripada azan dan nilai daripada sholat berjamaah, saudara-saudara sekalian. Apabila seseorang bersendirian di tempat yang sepi, lalu waktu sholat tiba, maka hendaklah ia berwudu, kata Nabi SAW. Jika ia tidak menemukan air, maka hendaklah ia bertayamum. Jika ia menyerukan iqamah lalu melakukan sholat, maka 2 malaikat pencatat amal baik dan pencatat amal buruk ikut sholat bersamanya. Dan jika ia mengumandangkan azan dan iqamah sebelum sholat, maka sejumlah besar tentara, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala sholat di belakangnya, sedangkan kedua ujungnya, yaitu saf-saf mereka, tidak dapat dilihat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabbmu azza wa jalla merasa takjub, merasa kagum terhadap seorang penggembala kambing yang sedang berada di atas puncak gunung yang mengumandangkan adzan untuk sholat,
dan ia pun mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, lihatlah hambaku ini, ia mengumandangkan adzan dan iqamah untuk sholat. Hal itu ia lakukan karena rasa takutnya kepadaku. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa hamba-hambaku, dosa-dosa hambaku ini, dan aku pasti memasukkannya ke dalam surga. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang senantiasa menjaga sholat dan diberi taufik, diberi kemampuan untuk melakukan dan mengumandangkan adzan insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.